91,9 FM. 91,9 FM. Radio Al-Hikam. Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta. Media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah sore ini Radio Al-Hikam 91.9 FM bisa menyapa pendengar sekalian, yaitu pengajian rutin selama bulan Ramadan dari jam 5 sampai selesai, yaitu kajian kitab Lubabul Hadis yang akan dibawakan oleh Ustadz Mahfud Effendi MPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Radio Al-Hikam yang beralamat di Gang Bumi Taka 3, Poros Kabo, Sangatta Utara. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik, pendengar Radio Al-Hikam, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan paparan tausiah dari Ustadz Mahfud Effendi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mahfud, waktu dan tempat kami persilakan. Cek tes 1 2. Tes 1 2. Cek tes. Ini mriku langsung saged niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih. Wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala bi idznillah wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hada ila yaumin nahdah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia, para pemirsa live streaming Radio Al-Hikam Sangatta Kutai Timur, serta para hadirin yang meluangkan waktunya di studio Radio Al-Hikam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat Allah sebagai amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat mengudara, dapat bertatap muka via live streaming di Facebook Radio Al-Hikam, yakni mengaji tentang kitab Lubabul Hadis. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab Lubabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah khususan la syai'al alim ala alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimallahu ta'ala anhu ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-babu tasi'u wa thalathun, bab yang ke-39. Fi man'il nihayati 'alal mayyit, di dalam menjelaskan apa larangan untuk meratapi kepada seorang mayit. Artinya ketika kita ditinggalkan oleh orang, oleh kerabat, oleh teman dekat kita, maka kita dilarang untuk meratapi. Ya, nangis, sekedar nangis diperbolehkan. Namun jika sampai meratapi, sampai meraung-raung, nyobek-nyobek baju, kemudian sampai menjambak-jambak rambut dan seterusnya, maka itu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-niyahatu amalun min a'malil jahiliyah, bahwasanya niyahah atau meratapi mayit itu merupakan perbuatan dari perbuatan jahiliyah. Wa qala alaihi salam man fa'alan niyahah kana aduwan lillah wal malaikati wan nasi ajma'in. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya barang siapa yang melakukan niyahah ini, meratapi mayit,
meratapi sambil menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Kemudian apa? Jikalau kita meratapi seperti ini, maka kita kana aduwan lillah, maka akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, wal malaikati, dan malaikatnya Allah, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Artinya ketika seseorang itu meratapi mayit, ya, meratapi kepergian mayit, maka Allah, malaikat, dan manusia semuanya itu akan apa? Menjadi musuhnya. Wa qala alaihi salam taji'un naihah yaumal qiyamah tambahu kanabhil kalbi. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya taji'un naihah, maka akan datang seorang yang meratapi mayit, ya, seorang yang meraung-raung yaumal qiyamah, di hari kiamat, tambahu, dia menggonggong karena bahil kalbi, seperti halnya gonggongan anjing. Mohon maaf, artinya kelak ketika orang-orang yang suka meratapi kepergian seseorang atau meratapi mayit, maka ini kelak di hari kiamat dia itu ibaratnya menggonggong seperti gonggongan anjing atau lolongan anjing, selalu menggonggong atau selalu melolong. Wa qala alaihi salam taji'un naihah, akan datang seorang yang suka meratapi yaumal qiyamah, di hari kiamat, sya'sa'a, dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Orang yang selalu meratapi kepergian seseorang, meratapi mayit, maka hari kiamat dia akan rambutnya itu acak-acakan, gebro'a, dan kemudian berdebu, acak-acakan kemudian sudah berdebu. Alaiha, atasnya naihah itu jilbabun, kemudian jilbab penutup rambut, minarin, dari api. Wa ta'udu yadah ala ra'siyah, dan kemudian meletakkan tangannya di atas kepalanya. Artinya bagi orang yang suka meratapi mayit itu kelak rambutnya itu akan acak-acakan dan berdebu, artinya orang nggak keurus itulah. Dan kemudian tangannya itu akan diletakkan di atas kepala, watakulu, dan kemudian naihah itu mengatakan wawailah, artinya celakalah aku. Ya, artinya dia akan menjadi seorang yang celaka kelak di hari kiamat atau di yaumil qiyamah. Wa qala alaihi salam la'anallahu naihata, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang meratapi mayit, wal mustami'ata, dan orang yang mendengar. Ketika ada seseorang yang meratapi, maka kita berikan anjuran, kita berikan nasihat, kita berikan ucapan, artinya untuk menguatkanlah. Jangan sampai kemudian meratapi meraung-meraung. Ya, sekedar menangis itu boleh, diperbolehkan. Namun jika sudah meratapi, sudah jelas sudah hilang kesadaran, maka ini kita orang yang terdekat ini harus memberikan informasi, harus menguatkan, harus membuat sabar kepada dia. Wal halikota, dan orang yang mencukur rambut, artinya ya tidak sadar dia ngamuk-ngamuk, bisa jadi ini. Wal harikota, dan orang yang nyabuti rambutnya, mencukur rambut, nyabuti. Wasyakota, dan menyobek baju, artinya sudah kehilangan kesadaran, bisa jadi ini. Artinya dia sudah pakaian-pakaian baju-baju disobek, ya, wasyakota ini. Wasalighota, dan kemudian menyakar-nyakar pipi, ada yang mengatakan menyakar, ada yang kemudian menambar-nambar, ya, tidak sadar itu, ya, sudah kayak linglung, artinya dia kemudian dia menambar-nambar, kemudian nyobek-nyobek bajunya. Wal washimata, dan orang yang memberikan warna hitam, tato atau tai lalat atau tato ini, artinya orang yang memberikan warna hitam di muka atau di tubuh. Nah, wal mustaushimata, dan orang yang meminta atau orang yang diminta, baik itu orang yang sedang melakukan ataupun yang meminta, itu juga kena, artinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasal to'a, dan kemudian orang yang menjerit-jerit ketika ditinggal seorang mayit, maka dia menjerit-jerit, ngamuk-ngamuk, dan seterusnya, maka ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal marto'a, dan kemudian orang yang menjambak rambutnya, dijambak-jambak sendiri, itu juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wa qala alaihi salam an-naha indal musibah, barang siapa yang kemudian meratapi indal musibah, ketika terjadi musibah, kutiba ismuhu fi diwanil munafikin, maka akan dicatat namanya itu di dalam buku catatan amal sebagai orang-orang yang munafik, artinya termasuk bagian dari orang yang munafik. Ini jika seseorang ketika mendapatkan musibah kemudian dia meratapi, dia menjerit-jerit, dia kemudian menyobek, memukul buku pipinya, maka itu semua kelak akan dicatat baginya, namanya itu adalah merupakan orang-orang, termasuk orang-orang yang munafik. Wa qala alaihi salam sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, dua suara yang kemudian ini di mal'un, dilaknat
ya fit dunya, baik itu di dunia wal akhirah maupun di akhirat. Mizmarun ingdan nikmah, yaitu seruling yang kemudian dibunyikan di waktu mendapatkan kenikmatan. Warronatun dan jeritan ingdal musibah, dan kemudian apa, jeritan seseorang yang mendapatkan musibah. Sudah menjadi seharusnya, sewajarnya, seyogyanya ketika kita mendapatkan musibah itu apa, kita ini sabar. Ya, kita sabar, kita ikhlaskan atas apa, atas semua yang telah terjadi. Bagaimanapun juga semuanya tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dua suara yang kemudian ini menjadi dilaknat keduanya di dunia ataupun di akhirat, maka suara seruling yang dibunyikan dalam keadaan mendapatkan nikmat, dan juga jeritan-jeritan ketika seseorang itu mendapatkan musibah. Wa qala alaihi salam, man kharaqa biyadihi, barang siapa yang menyobek-nyobek dengan tangannya, jaiban, apa namanya ini, kerah baju, al khodasha, atau khodasha ini mencakar atau memukul lah, katakan khodan pada pipinya. Barang siapa yang menyobek-nyobek bajunya, kerah bajunya, artinya pokoknya sudah hilang kesadarannya, dan kemudian dia menampar-nampar, memukul pipinya, au darabahu, atau memukulnya, ya nyakar lah, kata mencakar-cakar, kemudian atau memukulnya, au naha indal musibah, atau dia meratapi ketika mendapatkan musibah, karena asyan, maka dia telah durhaka lillahi, kepada Allah. Artinya orang-orang yang demikian ini telah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wali rasulihi, dan kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, la yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang perempuan ang tadroha, untuk apa, untuk membuang atau untuk mencukur, sya'ra ra'saha, pada rambut yang ada di atas kepalanya, ingdal musibah, ketika menerima atau terjadi musibah. Fa in tarahat, maka apabila dia mencabut atau mencukur, artinya dia seperti tadi loh, dalam keadaan tidak sadar, kemudian dia menjambak, mencukur, mencabut, artinya membuang rambut yang ada di kepalanya, maka apa, fa in tarahat sya'ra ra'siha, dan barang maka apabila ya terbuang rambut yang ada dari kepalanya, kataballahu laha bikulli sya'ratin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya atau akan membuatnya di setiap rambut itu hayatan, ular, ala a'dha'iha yaumal qiyamah. Nah, artinya sebanyak rambut berapa yang kemudian itu terlepas, maka Allah akan menjadikan setiap rambut yang terlepas itu apa, menjadi seekor ular. Wa kanat miman asallah, dan kemudian dia itu termasuk orang-orang yang bermaksiat, berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wala anaha, dan kemudian Allah akan melaknatnya, wala anallahu, Allah melaknatnya, wal malaikatu, dan kemudian malaikat juga melaknat, wal anbiya'u, dan para nabi, wan nasu ajmain, dan manusia semuanya. Artinya ketika seseorang itu mencukur, membuang rambutnya, maka setiap rambut yang jatuh yang kemudian terlepas dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya menjadi seekor ular. Dan kemudian Allah termasuk dicatat sebagai orang yang berdurhaka kepada Allah, dan kemudian Allah itu melaknat, malaikat melaknat, dan para nabi dan serta manusia semuanya melaknat kepada orang yang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan termasuk dari anggota kita atau bukan termasuk dari kelompok kita, man latoma, barang siapa yang seseorang latoma yang menampar al-hududa pipi, menampar pipinya, wasyaqqa, dan kemudian wasyaqqa al-juyuba, dan kemudian merobek-robek kerah bajunya, wada'i bidakwal jahiliyah, dan orang yang berdoa dengan berdakwal jahiliyah dengan cara jahiliyah. Artinya orang yang menampar pipi ataupun kemudian merobek kerah baju dan seterusnya, itu bukan termasuk bagian dari kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Karena memang orang di jahiliyah dulu itu, orang yang meratapi nasib ini menjadi sebuah profesi, ya, agar dianggap bahwasanya seseorang yang meninggal itu adalah apa, orang yang baik, sehingga banyak yang menangisi. Betapa lucunya saat itu ketika ratapan yang di sini dilarang itu malah dijadikan sebagai ajang untuk apa, agar terlihat bahwasanya orang yang meninggal itu adalah orang yang baik. Karena memang nihayah ini adalah merupakan apa, meratapi mayit dan kemudian menyebut kebaikan orang yang telah meninggal tersebut. Ya, seakan-akan itu tadi, seakan-akan untuk mengelabui orang-orang bahwasanya yang meninggal ini benar-benar orang yang baik, sehingga dia menyewa, ya, bahkan ada jasa, ya, menyewa jasa orang-orang yang memang pekerjaannya adalah untuk apa, untuk meratapi orang yang sudah meninggal. Lucu. Al-babu al-arba'una, bab yang ke-40 fi fadilatis sabri, di dalam menjelaskan keutamaan sabar indal musibah, ketika terjadi musibah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula,
Sabar itu terjadi ketika apa? Terjadi musibah yang pertama. Artinya seketika saat itu ketika kita mendapatkan musibah maka kita sabar. Itu hakikatnya sabar itu terjadi di awal. Bukan sudah menjelang 2-3 hari baru kemudian sabar, enggak. Artinya ketika menerima pertama itu ketika dia terjadi hal yang tidak mengenakan atau musibah atau ujian atau cobaan itu maka dia disabar di saat itu juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law kana sabru rajulan lakana rajulan kariman. Andai kata ini ada sabar itu adalah seorang laki-laki, maka itu adalah merupakan seorang laki-laki yang pemurah atau orang yang mulia. Ini Nabi yang mengatakan. Wa qala alaihi salatu wassalam idza ahabba Allah abdan ibtalahu bibalain la tawa'alahu fa in sabara ijtabahu wa in radiya istofahu. Nabi Muhammad bersabda, idza ahabba Allah abdan, maka apabila Allah Subhanahu wa taala itu menyukai mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka ini Allah akan mengujinya. Bibalain dengan sebuah bala la tawa'alahu, dan yang tidak ada obatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala jika Allah suka senang pada hambanya ini pasti menguji hamba tersebut, kemudian ujian tersebut la dawa'alahu, yang tidak memiliki obat baginya. Fa in sabara, maka ketika seorang hamba tersebut itu sabar atas apa yang diberikan oleh Allah, maka ijtabahu, maka Allah akan memilihnya. Wa in radiya, dan ketika hamba tersebut dia sudah ridha, ikhlas dengan apa yang telah diberikan, dengan apa yang telah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, istafahu, maka Allah akan memilih dan mencintainya. Artinya ya ini sudah barang tentu terjadi bagi kita semua ya, ketika Allah ingin mengangkat derajat, Allah akan menguji keimanan seseorang tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam mata jarra'a, maka tidak menelan abdun, siapa seseorang laki-laki, jar'atan, dengan satu kali telan, afdullah min jar'ati ghaidin, daripada dia menelan kemarahan, qadha maha, yang ditahan, ibtagha wajhillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada sesuatu yang layak dia telan kecuali dia menelan kemarahan yang dia tahan. Ya, dengan apa? Dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka dia harus menahan dirinya. Ya, menahan dari amarah, dari nafsunya, kemudian dia harus banyak-banyak bersabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sabru wasiyatun min wasayallahi ta'ala fi ardihi. Sabar itu merupakan wasiat dari beberapa wasiatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Min ardihi man hafidhaha, dan barang siapa yang menjaga sabar ini, ya wasiat ini, ya wasiat berupa sabar, maka naja, dia akan sukses, akan bebas, akan merdeka atau beruntung. Wa man doya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan wasiat ini, wasiat berupa sabar ini, halaka, maka dia akan hancur atau akan binasa. Artinya ini sudah barang tentu sebuah wasiat dari Allah, ya salah satu wasiat dari Allah untuk selalu bersabar dalam semua kegiatan, dalam semua apa yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam auhallahu taala ila Musa, Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalatu wassalam, ya Musa, wahai Musa, man lam yardha bi qada'i, barang siapa yang tidak ridha dengan qadaku, dengan apa-apa yang kemudian menjadi ketentuanku, walam yasbir, dan tidak sabar, ala bala'i, atas bencana, atas ujian, atas cobaan yang telah aku berikan, walam yashkur na'mai, dan kemudian tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, fal yakhruj min baini ardi, maka fal yakhruj, maka keluarlah dari bumiku ini. Ya, ini Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bahwasanya wahai Musa, barang siapa yang tidak ridho dengan qadhaku, kemudian tidak sabar atas bencana atau bala ujian yang telah aku berikan, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, maka keluarlah dari bumiku ini. Wasamai, dan kemudian dari langitku. Artinya kita tidak boleh tinggal di langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Wal yatlub lahu rabban siwa'i, dan kemudian carilah Tuhan selain aku. Ya, maka sudah barang tentu ketika sudah mengatakan seperti ini, sudah sabda mengendikan seperti ini, ya kita menjadi seseorang yang lantas kemudian diusir dari buminya Allah. Bumi langitnya Allah tidak menerima kita disuruh untuk mencari Tuhan yang lainnya. Jikalau seseorang itu tidak ridho, tidak sabar dengan apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sabru 'indal musibah bitis imi'atir darajatin. Ya, sabar atas musibah itu memiliki derajat bitis atimi'ah 900 derajat. Artinya kesabaran dalam menerima sebuah musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita mendapatkan musibah kemudian kita bersabar, itu memiliki derajat 900 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Sabar dalam waktu sejenak, dalam waktu sesaat itu lebih utama, lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa-apa yang terdapat di dalam dunia tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sabru ala arba'ati aujuh. Bahwasanya sabar itu terdiri atau terdapat 4 wajah atau 4 macam. Yang pertama sabrun alal faraid, yakni sabar ketika kita melaksanakan semua perintah-perintah atau berupa apa? Berupa kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita. Ya, kita harus sabar. Kita sholat, sembahyang itu memang berat. Namun kita harus bersabar setiap kita melaksanakan ibadah, setiap kita melaksanakan kewajiban. Maka sudah barang tentu tetap banyak godaannya, tetap itu dirasa berat dan seterusnya. Artinya kita harus bersabar menjalankan perintah-perintah yang bersifat fardu ataupun sunnah, kita tetap harus banyak bersabar. Wa sabrun 'alal ma'siyah, dan kemudian kita harus bersabar atas maksiat. Artinya kita harus mengekang nafsu kita, jangan sampai kita menuruti. Kita harus tekan nafsu kita, jangan sampai kemudian kita menuruti hawa nafsu tersebut. Wa sabrun 'ala adzan nas, dan kemudian kita dianjurkan bersabar untuk apa? Atas gangguan orang atau gangguan manusia, atau dari penyakit atau sesuatu yang disakiti dari manusia. Artinya bisa jadi banyak yang kemudian tidak suka kepada kita, banyak orang yang mengganggu kita, banyak atau orang yang menyakiti kepada kita, maka kita harus bersabar. Wasabru 'alal fakri, dan kemudian sabar atas kefakiran atau kemiskinan. Fasabru 'alal faraid, maka ketika kita sabar atas kewajiban-kewajiban, atas perintah-perintah yang telah diwajibkan kepada kita semuanya, maka taufikun itu adalah berupa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabru 'alal musibah, dan kita ketika sabar atas musibah yang terjadi, musibah yang menimpa kepada kita semua, matsubatun, maka itu dapat mendatangkan pahala atau akan diberikan pahala oleh Allah. Wasabru 'ala adzan nas, dan kemudian kita sabar atas apa? Atas gangguan manusia, atas kesakitan yang ditimbulkan oleh manusia, mahabbatun, maka itu apa? Akan mendapatkan atau mendatangkan kecintaan dari Allah. Wasabru 'alal fakri, dan kemudian kita sabar atas kefakiran, atas kemiskinan, ridha Allah taala, itu akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari keempat hal ini, keempat tingkah ini, ya mari kita implementasikan, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam keadaan apapun maka kita dianjurkan untuk selalu bersabar. Sabar itu tidak ada batasnya, dalam konteks apapun tidak ada batasnya. Kalau memang ada batasnya maka sebenarnya dia tidak sabar. Artinya orang yang sabar itu ya selalu dalam keadaan apapun dia akan selalu bersabar, dia akan selalu menahan. Wa qala alaihi salatu wassalam idza hadatsa ala abdin, maka jikalau terjadi atas seorang hamba musibatun, apa? Sebuah musibah, balak, bencana, fi badanihi, di dalam tubuhnya, badannya, au malihi, atau hartanya, au waladihi, atau anaknya, fastaqbala, maka menerima. Seorang hamba tersebut menerima. Yani jikalau terjadi ada seorang hamba kemudian dia dikenai sebuah musibah, ya baik itu di dalam badan, jasadnya, hartanya, atau anaknya, anak istrinya, maka fastaqbalaha, maka dia menerima. Artinya dia ridho dengan apa yang telah diberikan kepada Allah berupa ujian, berupa musibah ini. Dzalika bisabrin, fastaqbala dzalika bisabrin, dan kemudian apa? Dia menerima dengan kesabaran. Jamilin, yang bagus. Istahya Allahu yaumal qiyamah ayang sibalahu mizanan au yang syuralahu diwanan. Nah, ini ketika ada seorang hamba yang demikian, artinya dengan apa yang telah diberikan berupa ujian, musibah, cobaan ini, kemudian beliau ini, orang tersebut ini menerima dengan sabar, dengan baik, dengan ridho, dengan ikhlas tentang apa yang telah diberikan kepadanya. Maka istahyallahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak itu akan malu. Akan malu apa? Ayang tasiba lahu mizanan, akan malu apa? Untuk meletakkan atau untuk merentangkan mizan.
Artinya dia Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membentangkan mizannya. Nah, tidak akan menghitung-hitung amalnya. Jikalau seseorang diberikan ujian kemudian sabar dan ridho ikhlas dengan apa yang diberi, maka Allah Subhanahu wa taala itu malu jikalau nanti akan menimbang amalnya. Untuk membentangkan mizan atau berupa timbangan ini Allah ini malu. Au yang syaralahu diwana, dan kemudian membentangkan, atau Allah itu malu untuk membentangkan buku catatannya. Artinya buku catatannya untuk diberikan, untuk ditampilkan kepada seseorang itu Allah malu. Ya, artinya apa? Artinya ini merupakan sebuah karunia. Ya, jikalau memang kita semua mampu bersabar dalam dalam keadaan menerima musibah ini, kita ridho, kita ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ridho dengan apa yang menjadi ketentuan atau garis dari Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita akan mendapatkan rahmah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu kecuali Allah sendiri yang tahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marrah mahallahu dunubahu kullaha. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, ini kata Nabi Muhammad, fi kulli jumu'atin, di setiap hari Jumat, arba'ina marrah, sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus, akan membuang siapa Allah dunubahu kepada dosa-dosa yang telah mengucapkan sholawat tadi, kullaha segalanya. Setiap, artinya kita di setiap membaca sholawat 40 kali di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapus dosa-dosa kita seluruhnya. Maka sudah barang tentu di hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al istighfaru ya'kulu dzunuba, bahwasanya istighfar itu memakan semua dosa. Kama yakulun nar, sebagaimana api itu memakan al-hataba, kepada kayu al-yabisa yang kering. Artinya ketika kita banyak beristighfar, maka ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagaimana ada api yang melahap atau memakan kayu yang kering. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhana rabbiyal azim, barang siapa yang mengucapkan subhana rabbiyal azim, gurisat, maka akan ditanam baginya biha dengan subhana rabbiyal azim tadi, syajaratun tumbuhan atau pohon fil jannah di dalam surga. Dengan barang siapa yang mengucapkan Subhana rabbiyal azim, ya, maka ini Allah akan memberikan akan menanamkan sebuah pohon di dalam surga. Maka ini berupa berupa karunia yang kelak akan kita dapat ketika kita rajin membaca atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya awalan wa akhiran, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah selesai pengajian kita kitab Lubabul Hadis ini selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, saat ini dapat memberikan manfaat bagi kita di kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang, sehingga kita menjadi atau termasuk hamba-hamba atau umat Nabi Muhammad yang rajin, yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran maghfiran bila ana. Allahumma hasil maqasidana wa yassir lana umurana umur dunya wal akhirah wa ziyarata Makkah wal Madinah wal masajidil mubarakah bi husnil khatimah wassalamu'al afiyah bi jahi sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam syahib asy-syafa'ah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidina talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah taqabbal sirril Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pengajian kita selama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari ini dapat berguna di kehidupan kita. Apa yang saya sampaikan saya mohon ampun, mohon maaf dan mohon ridho, mohon ikhlasnya. Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, jikalau ada penyampaian kata-kata pilihan diksi yang tidak pas, saya mohon ampun, mohon ridho dan mohon maafnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang selalu berjalan di atas ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.